Jadi pada saat lu di-kick nih oleh si oknum guru ini kan gitu kan? Sorry, Jadi- gue nggak mau bilang oknum sih Bang ya. Oh, Karena gimana? jadi ya karena bagaimanapun juga gue masih sangat menghormati profesi guru ya. Oke. Sangat gue menghormati profesi guru karena bagaimanapun juga dia juga mendidik anak gue. Iya. Walaupun mungkin kalau yang gue rasa caranya yang belum pas aja gitu kan, Oke. makanya kita coba diskusi. Tapi ternyata feedback yang kita harapkan itu tidak sesuai. Oke. Nah itulah yang mendorong gue akhirnya melakukan tweet ini, nge-tweet. Halo Bray, malam-malam kita nih. Jadi agak heboh juga nih malam-malam kita nge-pop kan gitu kan. Jadi gini Bray, ini sebelah kita nih sebenarnya ya timnya Persuasi juga. Yes. Jadi Persuasi mau wawancara Persuasi gitu kan. Atau Persuasi PS Persuasi. Aduh. Nah ini terkait dengan tweetannya Anung yang ramai dibicarakan, yang komennya juga ada ribuan, retweetnya juga banyak, terus dicaptur juga di IG dan di medsos lainnya. Jadi mau tidak mau kita harus mewawancarai timnya Persuasi melawan Persuasi. Aku kenalin dulu, namanya Anung Hidayat. Yes, Bang. Tinggal di daerah Bogor ya. Bogor. Cilebut gitu ya. Iya betul, Cilebut Bogor. Sana. Dan kebetulan menanggapi dari tweetan tentang anaknya yang sekolah, dan tweetnya di atas tuh dahsyat juga. Gue juga nggak nyangka sih Bang bisa rame kayak begitu gitu. Gue juga gue kaget juga tuh. Judulnya cukup ini cukup fenomenal juga nih, bahwa ada arogansi di sana. Iya, gue menilainya sih seperti itu. Gitu. Gue menilainya seperti itu. Nah, di arogansi ini kan, kata arogansi kan, waduh, dahsyat gitu kan. Nah ini jelasnya gimana Bray? Iya, jadi itu ya awalnya tuh dari perpindahan kenaikan kelas ya. Oke. Nah, awalnya kenaikan kelas, sebelumnya anak gua kelas 3 itu masih aman-aman aja nih. Oke. Gitu. Karena waktu dia kelas 3 itu dapat pengajaran dari gurunya itu masih ada tuh tatap muka virtual ya. Tatap muka virtual gitu kan via Google Class kalau nggak salah. Itu masih ada dijelasin dulu, setelah itu baru dia mendapatkan kayak tugas lah gitu. Yang harus dikerjain sama dia. Nah, kita tinggal ngedampingin. Paling tidak kita udah dapat referensinya nih. Artinya waktu kelas 3 ini ada tatap muka, terus dikasih tahu dulu. Ada. Contoh gini gambar. Ini matematika misalkan, matematika, terus dikasih tahu cara menghitungnya bagaimana, terus nanti baru dapat tugas. Gitu. Betul. Atau ada soal cerita kan? Betul. Betul. Nah itu ya kita masih enak nih karena ada yang jelasin, kita pun bisa nangkep kan. Oh gurunya maksudnya ke sini nih, kita tahu gitu loh. Nah, tinggal kita kalau ada yang nggak ngerti, kita masih ada referensinya dari si guru gitu. Patokan kita kan si guru yang ngajar. Karena nanti kan standar penilaian pasti kan gurunya kan yang menginginkan targetnya seperti ini nih. Diharapkan anak mengerti ini. Nah, kita memahami itu, kita transfer ke anak kan gitu kan. Nah, yang ngawasin ini selama ini siapa? Lu apa istri lu apa gimana? Ganti-gantian. Oh, ganti-gantian. Kalau di rumah ganti-gantian. Nah, apa namanya? Nah, pada saat dia naik kelas 4, nah ini agak mulai beda nih. Nah, adiknya kan yang nomor 2 nih naik kelas 3. Oh, banyak juga loh ya, kalau gitu cepet juga ya. Setahun. Gue gerak cepat Bang. Mantap. Jangan-jangan PPKM ini nambah lagi. Kayak PPKM belum. Ya Allah. Ya. Nah, terus pas dia naik kelas 4, nah adanya mendapatkan pengajaran yang sama nih kayak abangnya dulu. Di sekolah yang sama ya. Ini satu sekolah. Satu sekolah. Abangnya sama adanya satu sekolah. Gitu. Nah, dapat pengajaran yang sama gitu kan, masih dapat ini. SD-nya nggak jauh ya dari rumah nggak jauh. Nggak jauh gitu kan. Nah, tapi abangnya agak beda. Karena dari mulai ajaran baru bulan Juli ya. Bulan Juli kemarin tuh dia sudah menerima tugas-tugas dari buku LKS maupun buku paket. Dari mulai belajar tuh awal pembelajaran tuh udah mulai suruh kerjain halaman sekian sampai halaman sekian, buku paketnya halaman sekian sampai halaman sekian gitu kan. Nah yang terakhir kemarin itu memang kalau gue perhatiin dari semua tugas-tugas yang dilempar di WhatsApp grup ya dari gurunya itu rata-rata LKS 5 lembar, terus buku paketnya 5 lembar. Memang tidak semua soal isian yang harus dijawab, tapi ada materi-materi bacaan, terus juga apa yang harus dipahamin gitu kan. Terus sama baru ada soal isiannya gitu loh.
Nah cuma dalam hal ini kan kita kalau baca doang gitu loh, kita nggak tahu nih maksudnya mau seperti apa. Nggak ada tatap muka gitu? Nggak ada, belum ada ya. Gue nggak bilang nggak ada, tapi memang belum ada. Yang dirasakan belum ada. Oh, belum ada tatap muka? Belum ada. Pakai Zoom atau kayak belum. Pakai Zoom atau apa? Belum ada. Karena anakku kan yang bontot itu kan kelas 5 juga nih. Kelas 5 juga. Dia itu ibaratnya tiap hari tuh tatap muka. Tiap hari tatap muka, terus dia juga dapat tugas. Ini belum ada tatap muka? Belum ada. Hanya lempar tugas via WhatsApp group. WhatsApp group. Ya, jadi hanya memberikan halaman sekian, terus kalau buku paket, nah pun kita belum pegang. Oh, buku paketnya belum pegang? Belum pegang. Jadi buku paket itu difotoin sama sang guru nih. Tak berapa halaman, nah itu suruh baca. Enggak, bukannya kalau kayak contohnya anak-anakku sendiri pada saat dia naik kelas, buku paket dikasih kan? Buku paket sudah dikasih dan LKS sudah dikasih. LKS kita beli. Ya memang LKS. Buku paket kan biasanya emang kita dikasih kan, dipinjamkan dari sekolah lah istilahnya gitu kan. Ini sekolah negeri nih ya? Sekolah negeri. Oh, nah ini belum. Kalau gue supaya bayar masalahnya. Bonjot juga makanya. Aduh, nah dia nggak pegang, anak gue nih nggak pegang buku paketnya, jadi hanya difotoin sama gurunya dan di-share di WhatsApp group gitu loh. Ya tadi yang gue bilang materinya bisa jadi tulisan, bacaan gitu kan yang harus dipahami, dan terus ada soalnya juga untuk dijawab. Nah, kalau itu berjalan setiap hari tuh. Dari kenaikan kelas 4 lalu. Iya. Dari mulai sekolah tuh seperti itu gitu kan. Nah, akhirnya kan lama-lama istri gue kan ngobrol kan, istri gue ngobrol nih, bilang ini, ya nih gimana nih gitu, kita kewalahan. Ayah. Ya nih gimana nih, ya coba dia obrolin dulu gitu kan. Maksudnya guru orang tua yang lain juga udah pada ngeluh nih di grupnya orang tua gitu kan, udah terlalu banyak karena kan kita juga waktu kan nggak cukup kalau cuma ngurusin ini doang, belum adiknya juga kan perlu pendampingan juga kan gitu kan. Nah akhirnya kemarin tuh ibu rumah tangga ya? Ibu rumah tangga sambil ya jualan-jualan online kecil-kecilan lah gitu. Artinya kan ibu rumah tangga saja nggak sanggup, gimana kayak bini gue yang kerja. Dia kerja kan? Nah gitu kan? Itu dia. Oke. Nah lanjut. Dan juga kan ada beberapa keluhan juga yang dari beberapa temennya orang tua murid ya yang ada di hidup. Ya dia ada yang harus kerja juga dua-duanya gitu kan. Ya kan juga waktu untuk ngedampingin anak kan jadi semakin sempit gitu loh waktunya kan. Ya kesian malam baru ngerjain tugas, dia udah capek gitu kan. Jadi ya banyak keluhan lah gitu. Cuma memang tidak pernah disuarakan gitu loh ke pihak sekolah gitu. Nah kemarin hari Rabu ya kalau nggak salah ya. Ya hari Rabu. Jadi istri gue coba nih kasih masukan di WhatsApp group. Bu, tolonglah tugasnya jangan terlalu banyak. Nah, kita stop dulu, Bray. Nah, ini yang agak-agak ini nih. Agak-agak mulai masuk seru kan gitu kan. Gitu. Jadi aku coba review ya biar tidak miss persepsi kan gitu kan. Jadi bahwa Mas Andung ini punya 2 anak di sekolah yang sama. Betul. Terus dia selama sekolah anaknya ini di sekolah tersebut sebelumnya tidak mendapatkan masalah dalam hal pengajaran maupun pemahaman kan gitu kan. Terus nilai rapotnya lumayan ya. Ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah lumayan. Jadi selama dari kelas 1 sampai kelas 3 tidak mendapatkan masalah. Tidak dapat masalah. Adiknya pun yang setahun di bawahnya dia tidak mendapatkan masalah juga. Iya. Oke. Pengajaran tahun ini ya, yang saat di kelas 3 ya. Ya alhamdulillah nggak ada masalah. Gitu. Guys, jangan lupa Oke, Bray. Jadi lanjut lagi nih ya. Iya. Jadi kronologisnya tuh gimana? Kronologis dari cerita lu tuh, kan dilanjutin tuh tadi tuh ya. Jadi gimana itu kronologisnya ceritanya tuh sampai? Ya jadi sejak kenaikan kelas sih Bang sebenarnya Bang ya. Kenaikan kelas yang tadinya nih kelas 3 ya. Kelas 3 itu dia dapat pengajaran tuh enak gitu loh.
Jadi dapat materi dulu, ada apa sih gurunya nerangin gitu kan. Oh, ada tatap muka? Ada. By online nih ya? Iya, virtual ada gitu kan. Jadi diajarin dulu yang dimaksud di materi apa gitu kan. Jadi setelah dia jelasin baru dikasih tugas. Jadi tugas A, B, C, D, gitu. Betul, dia saat di kelas 3 nih. Gitu, saat di kelas 3. Nah, pada saat dia naik kelas 4, adanya naik kelas 3. Ya, produktif juga. Biar cepat ya kan. Iya baru setahun ya kan. Di sekolah yang sama, di sekolah yang sama. Nah, si adeknya nggak begitu masalah sekarang. Karena dapat pengajaran yang sama seperti abangnya dulu, gitu ya kan. Jadi ada tatap muka lagi. Ada tatap muka. Nah, terus apa namanya? Tapi si abangnya ini sejak masuk ajaran baru ya Juli kemarin ya. Ini jadi apa namanya? nggak pernah dapet tuh tatap muka. Oh, nggak ada tatap muka, nggak ada. Jadi gurunya hanya ngasih LKS ya. Jadi kita dikasih LKS, terus sama gurunya itu mau fotoin buku paket, materi-materi buku paket. Ada dua nih, biasanya ada buku paketnya sama LKS-nya. Betul. Nah, jadi yang buku paket itu kan kita juga nggak pegang lagi. Gitu kan? Belum dapat nih? Belum dapat. Kita belum dapat pegang buku paket. Jadi difotoin materi yang ingin disampaikan, difotoin ada ya 5 lembar gitu kan, kurang lebihnya gitu. LKS beli itu ya? LKS beli. LKS beli ya? Kalau paket sih kayaknya enggak ya. Kayaknya itu dari sekolah sih kayaknya didapat ya gitu ya, dapat dari sekolah. Kalau kan memang di swasta semua beli, bro. Nah, itu dia. Jadi boncos. Tapi memang gue nggak ngeluarin duit. Enggak, soalnya gini, gue nggak ngeluarin duit buat beli paket. Cuma LKS doang kemarin. Gitu. Jadi kayaknya buku paket emang nggak beli. Ya. Nah, cuma memang kita nggak pegang aja. Jadi guru dapat lah ya. Jadi wali kelas aja yang pegang. Nah, jadi pada saat mau ngasih materi, difotoin, di-share di WhatsApp grup. Gitu loh. Nah, itu tiap hari segitu tuh 5 lembar LKS kurang lebih ya, 5 lembar LKS sama buku paket LKS dan buku paket setiap hari ini gitu, kurang lebih kayak gitu selama pengajaran, selama pembelajaran. Nah, rupanya sistem seperti ini nih udah banyak keluhan juga dari orang-orang tua murid yang lain. Jadi ada grup lagi nih. Oh, grup Panci. Grup arisan ibu-ibu kali ya. Grup Panci, grup gitu ya. Oke. Grup mama lah ya. Iya, grup mama gitu. Ini udah mulai ada keluhan-keluhan nih karena terlalu kanan belok kiri lah. Jadi kayak nih gimana nih, ini terlalu ini gitu kan, banyak. Nah, cuma persoalannya nggak ada yang berani untuk mengangkat itu gitu loh ke wali kelas. Keluhan-keluhan ini nggak ada yang mau ngangkat itu gitu loh, menjadi ya minimal kita tanyakan deh gitu kan, atau cari solusinya gimana, karena kan juga balik lagi tadi orang tua itu kan punya waktu yang sempit juga untuk mengerjakan hal yang lain, karena harus mendampingi anaknya. Kayak gue aja 2 anak, palingnya kan dua-duanya harus dampingin kan gitu kan. Ya apalagi kayak gue kan kerja. Nah, kalau misalnya kayak gitu ya. Ya kan lebih PR lagi, nungguin pulang kerja dulu, paling enggak kan kesian juga gitu kan. Nah, itu kan juga mungkin salah satu atau 2 wali murid juga ada juga yang dua-duanya bekerja. Akhirnya kan kesian, terbengkalai juga anaknya. Kalau kan kerja di rumah kan tetap harus kerja. Betul. Nah, itu akhirnya ya hari Rabu kemarin ya istri gue coba menyampaikan lah gitu loh, masukan ke guru tersebut gitu kan. Kurang lebih bilang, Bu, ini apakah bisa dikurangi gitu kan, karena mengingat waktu kita, terus juga kita nggak punya basic mendidik anak cara penyampaian lah ya, lebih ke cara penyampaian pengajaran kita juga nggak begitu ngerti gitu loh. Jadi seandainya kita hanya untuk nyelesain tugas doang ya bisa, cuman akhirnya kan kita nyari referensi ke sana kemari, buka Google apa segala macam ya. Jadi targetnya kita hanya bisa menyelesaikan tugas toh udah. Enggak, nih gue mau fokus. Jadi pada saat tidak ada tatap muka, artinya komunikasinya hanya by WA. By WA, grup. Difotoin, terus dikasih tugas, kerjain, besok dikumpulin gitu. Iya, kurang lebih gitu. Seperti itu. Kurang lebih gitu. Nah, akhirnya coba disampaikan. Tapi yang ironisnya gue ngelihatnya feedback dari wali kelasnya ini agak bikin shock sih sebetulnya gitu loh. Maksudnya gimana? Ya, dari tata bahasanya aja pun juga gue sempat kaget. Jadi pada saat baca WhatsApp-nya kan, itu jawaban dari wali kelasnya. Jadi kurang lebih gini. Jadi ibu maunya gimana? Gitu kan? 1 minggu SE kali X gitu. Ngesek gitu. Jadi 1 minggu seks. Oh iya. Gue sampai kaget juga bacanya. Maksudnya apa sih 1 minggu seks gitu kan?
bini gue jelasin nih, itu maksudnya sekali. Bukan minta malu. Gue nyebut dong. Gue nyebut dong. Astagfirullahaladzim, ini kok nulisnya gini sih? Gaul banget tuh guru ya, gila ya. Ya kan bisa salah persepsi kan? Nggak ganti gitu, A-nya ganti 4, gitu kan, kayak tulisan kalkulator anak-anak lain. Gitu kan. Iya. Nah makanya, aduh, ya maksud gue, ya udahlah. Itu satu ya. Itu stylenya dia lah. Iya, oke lah, itu stylenya dia, ya kan. Nah terus istri gue enggak Bu, maksudnya gini loh. Saya nggak keberatan, setiap hari ada tugas, tapi paling tidak diselang-seling LKS, buku paket gitu loh. Jadi ini by chat. Ya, bukan chat. voice, bukan chat. by chat. Okay. Itu juga gue lampirin di tweet gue sih sebetulnya. Itu justru yang kayaknya yang bikin rame tuh itu. Gitu. Nah terus akhirnya setelah istri gue minta kayak gitu. Nah ini yang gue sebut gue nilai sebagai sikap arogannya gitu kan. Beliau menyampaikan kalau saya alhamdulillah waktu kelas 1 nggak ada masalah tuh gitu ya kan. Terus ada apa namanya sampai ada kata nanti ada ulangan di buku paket gitu kan. Jadi nggak usah protes. Nah ada kata nggak usah protes. Ya oke. Itu yang kedua tuh. Jadi nggak usah protes. Gitu. Ini dalam waktu yang bersamaan ya? Iya waktu bersamaan. Jadi chatnya beda. Iya jadi berkesinambungan tuh chatnya, ya kan? Oke. Nah terus dalam satu conversation kan? Dalam satu conversation di waktu yang sama ya, di waktu yang sama itu langsung dijawab seperti itu. Nah terus setelah itu istri gue juga apa namanya ngasih pandangan ya minimal coba dikurangin lah, minimal memohon lah ya, memohon untuk bisa ini. Terus cuma dikatakan ini LKS dan buku paket itu sudah menjadi aturan pemerintah gitu. Jadi, nah ini yang gue nggak ngerti ya, gue yang nggak ngertinya adalah pada saat beliau juga menuliskan kalau nanti ditanya wartawan jangan tanya ke guru, ibu aja yang jawab. Loh, ini kan kita bicara cuma pengurangan tugas. Nah, itu masih dalam komunikasi. Conversation yang sama. Dia sudah ngomong ada wartawan. Gitu. Nah itu makanya kan nggak ngerti kan, gue juga loh, apa gue bawa wartawan sih gitu loh. Kan kita cuma memohon ada pengurangan tugas dong Bu. Mungkin dia tahu kali lo penggiat media sosial gitu. Ya gue nggak tahu juga. Jadi udah mulai merhatiin lo sih Bray. Jangan-jangan udah subscriber gitu. Nah ini yang gue bingung, maksudnya kemana sih pembicaraannya gitu kan. Nah setelah akhirnya istri gue ngasih jawaban lagi yang istilahnya ya minimal minta hal yang terbaik lah untuk ada minta solusi lah gitu ya intinya gitu ya. Akhirnya menyampaikan keberatan, menyampaikan keluhan, betul. Bagaimana solusinya ini bisa dicapai kan seperti itu. Itu di grup WhatsApp kelas ya. Grup WhatsApp kelas. Oke. Nah terus setelah terakhir minta jawaban itu endingnya ya nomor istri gua dikeluarkan dari grup WhatsApp. Di kick gitu. Di kick. Tanpa ada kata-kata sebelumnya. Nggak ada. Cuman terakhir gitu, terima kasih atas masukannya. Dan terima kasih atas masukannya. Gini, ada beberapa kata lagi gitu kan yang gue juga lupa. Bisa ntar kita cek bareng-bareng di screenshotnya. Udah setelah itu di kick. Dibungkam gitu ya, berarti kan? Iya, nggak bisa balas gitu ya? Nggak bisa balas lagi, mau ngapain, mau gimana? Oh itu kata arogan yang lu bilang itu ya di situ mungkin? Iya, maksud gue gini, kan kita ada permasalahan nih, ya kan? Dan itu bukan hanya gue dan istri gue yang mengalami ini, gitu kan? Ada beberapa orang tua murid juga yang merasakan hal yang sama. Artinya gue coba mengakomodir lah aspirasi ini, gitu kan? Jadi cuitan lo tentang arogan tuh sebenarnya karena pada saat menyampaikan itu diterima sama dia, terus dikatakan jangan protes kan, kan ada kata jangan protes, terus dia bilang terima kasih, terus di kick. Yes. Gue mau gambarkan apa lagi selain dengan kata arogan dan otoriter. Kenapa? Karena gini, gue juga sempat konsultasi sama lo kan Bang, ya kan masalah pandemi ini. Ya kan lo sempat tanya gimana sih sebenarnya sistem pengajaran segala macam. Betul. Terus gue share kan kalau yang surat edaran kementerian. Benar. Kan? Menteri sendiri kan sangat memahami lah bahwa dengan kondisi pandemi saat ini, terus pengajaran juga model sistemnya ini baru ya. Ya, sistem darurat lah ya. Kondisi darurat. Kita selama pandemi ini bahwa itu kan dijelaskan lah di situ bahwa ya jangan membebankan. Kan ada kata membebankan gitu, betul. Nah itu kan kalau nggak salah 2 minggu lalu, seminggu lalu kan. Iya. Nah terus ya kan lu nggak ada komunikasi lagi. Betul. Tahu-tahu lu nge-tweet, gue tau rame jadinya kan gitu kan. Iya, jadi sebenarnya gini, apa namanya?
Itu yang bikin gue kaget. Dan setelah gue coba telaah lagi dari yang lo kirim itu Bang, loh kenapa akhirnya bukan hanya beban di anak kan kalau kayak gini kondisinya, ya bebannya kita. Terkadang kita juga agak kurang sabar kan menghadapi anak dalam belajar seperti ini. Ya pasti. Iya dong, ya, gitu ya. kan. Kadang-kadang suara pada saat anak gue nanya segala macam ini pulang kerja, kadang kan emosi kita terpancing. Di kondisi pandemi ini juga kita fightingnya harus kayak gimana. Betul. Ya, bisa dibilang bukan 2 kali lipat lagi, mungkin 10 kali lipat nih. Iya, kan, betul. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga segala macam. Benar. Nah, ini memang berat sih Bray. Jadi ya kondisinya itu saat ini memang kita berat, tapi kita harus menerima bahwa ini kan juga bukan maunya kita, dan ini memang seluruh dunia kan gitu kan. Betul. Jadi ya kita memahami lah apa yang dialami Pak Anung nih. Nah, makanya gue jadi pada saat lu di-kick nih oleh si oknum guru ini kan gitu kan. Sorry, gue nggak mau bilang oknum sih Bang ya. Karena gimana? Jadi ya karena bagaimanapun juga gue masih sangat menghormati profesi guru ya. Sangat gue menghormati profesi guru karena bagaimanapun juga dia juga mendidik anak gue. Walaupun mungkin kalau yang gue rasa caranya yang belum pas aja gitu kan, makanya kita coba diskusi. Tapi ternyata feedback yang kita harapkan itu tidak sesuai. Nah itulah yang mendorong gue akhirnya melakukan tweet ini, nge-tweet gini gitu loh. Gitu loh kan. Ini Bray, jadi gue cabut deh kata-kata oknum nih. Jadi bahwa apa namanya setelah di-kick ini oleh gurunya si Izadin. Itu di grup kelas itu kan. Betul, gitu kan. Nah, betul. Terus karena itu nggak bisa lagi menyampaikan, tidak ada ruang lagi buat lo, anak lo kehilangan haknya dong. Iya, gue ngerasa. Otomatis kan anak lo. Iya, gue ngerasa itu. Gue ngerasa anak gue kehilangan haknya untuk belajar karena kan hanya komunikasi itu yang menyambungkan antara anak lo sama gurunya. Dan sebetulnya dengan pihak sekolah pun juga hanya itu. Karena kan kita nggak bisa kontak langsung dengan pihak sekolah. Selain dengan guru, ya kan, betul. Tidak ada gue telepon ke tata usaha lah atau apa kan nggak ada gitu. Pegangan kita dalam proses mengajar hanya guru. Nah pada saat itu sudah diputus, otomatis gue kehilangan hubungan, komunikasi. Nah ini kan dilakukan secara sepihak gitu loh. Maksud gue, inilah yang akhirnya gue ngerasa ini sebuah tindakan yang otoriter dan sangat arogan gitu loh. Tidak mau menerima masukan, dan ini akhirnya memotivasi gue untuk mencuit gitu loh. Nah tujuan gue mencuit rame. Jujur Bang, jujur nih ya, jujur aja dalam kondisi emosi gitu ya. Banyak tuh komentar-komentar yang meminta, udah Bang spill aja nomornya, sekolah di mana. Tapi insya Allah sampai detik ini ya, gue masih menahan itu. Bahkan ada tadi beberapa yang gue kasih tahu lo Bang, beberapa wartawan minta sekolah di mana gitu kan. Gue sampein ke dia kan tadi bilang saya akan tetap menjaga nama baik sekolah ini. Terlebih saya masih menjaga privasi sang guru. Iya, jadi dalam hal ini juga gue masih menjaga nama baik sekolah maupun privasi sang guru ya. Gue nggak mau buka itu gitu loh. Jadi kalaupun emang butuh informasi ya informasi kronologinya yang bisa gue sampaikan ke teman-teman media gitu ya, sama teman-teman yang lainnya. Jadi nggak perlulah kita ramein secara personal. Gue kirimin yang tadi gue bilang kan, surat edaran itu. Betul, gue baca itu. Kan, segala macam. Dan kalau misalkan sampai karena komunikasi ini satu media saja, WhatsApp itu saja, dan tidak ada hal lain, ya sebenarnya sih hak anak lah dilanggar sebenarnya ya. Tapi kan lu tidak mau membuat ini rame, kan gitu kan? Ya sebenarnya gini, cuitan gue juga bertujuan untuk gue pengen apa gue doang nih yang ngerasain kayak gini. Karena kan kondisi pandemi ini bukan cuman kampung gue doang yang ngerasain, kan gitu kan, ya kan? Jadi gue bikin cuitan ini, bukan cuman Bogor dan Cilebut doang gitu. Ini kayaknya Cilebut bakal jadi rame nih sekarang. Cilebut terkenal nih. Besok bira Cilebut. Jangan nyebut-nyebut. Nah, jadi gue pengen tahu sih kondisinya seperti apa. Dan alhamdulillah justru respon yang gue dapet itu ada yang dari dosen, ada yang dari para guru juga gitu kan. Dan juga ada yang kakak ngajarin adiknya stres juga, ada yang orang tuanya pulang kerja harus ngajarin anak sampai tengah malam. Kadang kan akhirnya psikologi anak juga nggak bagus. Betul. Ini kalau di gue kan masih ada tatap muka anak gue kan, terus udah gitu dia juga masih diajarin kan. Betul. Gitu.
Tapi yang diajarin begitu aja kadang kan dia nggak ngerti nih. Yes. Nah pada saat dia nggak ngerti atau dia mungkin main gimana dia nggak kurang dengar atau gimana, namanya anak-anak kan. Ya konsentrasi pasti berkurang kalau di rumah kan. Kelas 5 juga nih, anakku kelas 5 yang paling SD. ini. Ya kadang nanya sama kita, gue balik, terus nanya gini, entar dulu, itu kok psikologis anak aja sudah. Iya, udah down pasti kan. Nah apalagi yang ini tidak ada tatap muka sama sekali. Iya, dan kita juga kan ya repot gitu loh, karena keterbatasan kita dari sisi pemahaman untuk mentransfer ilmu juga kan nggak punya basicnya seperti apa gitu loh. Ya gitu sih secara kronologi. Gini loh Bray, sengaja podcast ini dibuat yang tadi seperti di awal gue ngomong bahwa persuasi sama persuasi nih jatuhnya wawancara kan gitu kan. Nah ini kan untuk mengklarifikasi. Ya. Nah ini kan ada dua nih jatuhnya nih. Kalau gue melihat ada dua, satu adalah harapan. Ini bisa menjadi harapan. Harapan lu gimana sih kan gitu kan. Yang kedua ini bisa jadi masalah. Kan gitu kan, masalah antara lu dengan sekolah dengan sang guru kan gitu kan. Jadi yang oknum tadi gue cabut teman-teman boleh kan. Nggak ada oknum lah di sini, nggak ada oknum lah. Jadi ini kan masalah. Nah, jadi yang gue mau tekankan lagi dari mulai hari Rabu itu, berarti sampai sekarang nggak ada komunikasi dengan guru tersebut, tidak ada. Nggak ada. Nah, berarti nggak dapat pengajaran. Enggak, jadi istri gue minta sama temennya yang sama wali murid juga untuk masukin nomor baru gitu loh. Maksudnya ke situ. Nomor istrinya aja sih. Nomor bini lo. Nah, jadi sebetulnya yang dimasukin di awal itu nomor anak gue, karena emang gue sediain HP khusus gitu kan untuk dia belajar gitu loh. Jadi dia akan cepet dapat informasinya dan itu tinggal dimasukin itu. Hari apa ya? Ya Rabu agak siangan juga sih di hari yang sama. Gitu. Ya ibaratnya jangan sampai anak lo kehilangan. Yes, iya, betul, tetap. Tapi pada saat itu dimasukin itu lewat gurunya enggak? Lewat temannya. Oh, maksudnya adminnya ada dua. Oh, dari di grup itu ada adminnya, termasuk adminnya guru tersebut. Iya, tersebut. Jadi udah dimasukin. Udah dimasukin. Berarti haknya anak lo sebenarnya nggak kurang lah ya dalam. Iya. Itu yang gue sayangin sih sebetulnya, jadi kayak kita yang harus ngejar-ngejar gitu loh. Ya kan? Ya oke lah, mungkin kalau misalnya dianggap gue salah dan gue harus minta memohon-mohon untuk ayo Bu dimasukin lagi, ya nggak apa-apa asal anak gue bisa tetap belajar. Yang penting kan gini, lu berpikir anak gue jangan sampai kehilangan hak belajarnya. Iya kan? Itu di satu sisi itu. Cuman kalau dari sisi gue menilai ya kan, sikap guru seperti ini bukannya harus di warning sih, maksud gue tetap harus bisa apa namanya? Ya ibaratnya diingetin lah gitu loh. Begini kok gak asik banget gitu. Iya gitu, gue juga bingung mau ngomongnya gimana nih gitu loh. Gak asik banget. Iya kan? Kok gue mau ngasih masukan tapi jadi gue yang kayaknya salah gitu loh. Gitu kan, iya. Dan kok gue di-kick, dibungkam dan gue masuk lagi pun melalui orang lain kan. Betul. Gitu kan. Ya tapi ya ini kita lakukan demi anak kita kan gitu kan prinsipnya kan. Tadi kalau misalnya lu tanya ini jadi harapan gitu kan, ya harapan gue sebenarnya gini sih, apa namanya, ini yang menjadi pertimbangan gue juga, kenapa dalam satu sekolah aja ada metode pembelajaran yang berbeda kayak adiknya sama abangnya. Apakah tidak ada standarisasi gitu ya kan? Nggak, maksudnya dengan kondisi memberikan tugas-tugas seperti yang tadi mengukur gugus mutunya kan juga bingung seperti nah itu dia kan gini, di surat edaran itu juga jelas kan gitu kan, yang dari menteri buat gue sih apapun orang ngomong ya menteri ini udah cukup baik lah dalam artian bagaimana metode pengajaran ini jangan sampai membebankan kan. Betul. Gue itu cukup bagus lah. Nah cuman problemnya adalah kan yang tadi gue sampaikan ini ada harapan kan gitu kan. Ada harapan terus ada juga jadi masalah nih. Kedua ini ibaratnya kayak koin lah kan. Iya betul, pasti. Yang lo harapkan kan ya berjalan dan ada perbaikan kan. Gitu betul. Nah kalau ini masalah jadinya gitu. Ya kalau misalnya emang ini, ya gue sih nggak mau punya masalah bang sebenarnya bang. Justru ini aja udah masalah buat gue gitu. Terus kalau misalnya ini jadi masalah baru ya tambah puyeng gitu kan. Kalau mau nyari masalah mendingan keluar berantem asal kita dapat gitu kan. Pengen kita pukul-pukulan gitu kan. Gue nggak tahu siapa yang menang. Enggak, cuman gini. Kalaupun emang ini diangkat menjadi satu masalah, ya gue sih tetap ada harapan di situ. Maksudnya ini loh jadi masalah kita bersama. Iya dong.
bagaimana generasi kita saat ini bisa mendapatkan hak belajarnya sesuai dengan mutu capaian yang emang mutu pendidikan yang ingin dicapai gitu ya kan. Karena gini, gue juga sampai sering searching Bang, gitu kan. Ya tujuan pendidikan nasional itu apa sih? Nah justru di satu bait, satu paragraf kalimat yang gue baca itu terselip di kata salah satu katanya adalah demokratis di situ. Ya kan, bertakwa, beradab dan lain sebagainya, ada demokratis. Tapi pada saat kita mengungkapkan pendapat, tapi kita dibungkam dan langsung dikik, di mana letak tujuan pendidikan nasional ini terletak, gitu loh. Ini yang akhirnya jadi pertanyaan gue, gitu Bang. Dan gue sih berharapnya mudah-mudahan masalah ini bisa diterima dengan diselesaikan lah diselesaikan dengan baik gitu kan dari pihak sekolah gitu. Tapi memang update-nya sih tadi pagi ya, tadi siang habis Jumat itu istri gue diminta untuk menggalang apa namanya kayak surat aspirasi lah kepada pihak sekolah terkait wali kelas ini gitu kan. Jadi ya sudah. Kenapa harus menggalang? Ya, ini jelas nih jadi satu masalah antara murid dan gurunya, antara wali murid dengan wali kelasnya. Nah ini kan harusnya diselesaikan oleh pihak sekolah. Betul. Ya mungkin gini, secara konkret memang harus ada masukan gitu ya, secara tertulis yang diharapkan oleh sekolah ya. Diharapkan oke, ini ada masukan dari beberapa wali murid gitu kan, wali murid terkait masalah ini dan masalahnya ABCD dijelaskan gitu kan, dan di situ dibubuhi tanda tangan. Oke, berarti tertulis. Iya, secara tertulis. Bukan cuma pihak doang yang keberatan. Betul. Nah, makanya itu juga kita kembalikan kepada pihak sekolah. Kita hanya menuangkan dalam surat tersebut, kita meminta ya, memohon solusi yang terbaik untuk semuanya. Baik untuk kami maupun untuk guru. Entah itu mungkin diberikan metode pengajaran yang lain gitu kan, atau ya kita nggak tahu lah. Iya, atau ya. Di waktu kelas 3 kan. Betul. Ibaratnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 tidak masalah, kok di kelas 4 masalah kan. Betul. Ya, artinya mungkin itu solusi akan diberikan dari kepala sekolah ya. Apapun ya mungkin kita nanti akan bisa bicarakan lagi dengan wali murid. Apakah bisa sesuai atau bisa diterima, nanti kita bisa berdiskusi lagi. Harapan gue sih seperti itu gitu ya. Jadi yang jauh daripada hal itu yang insya Allah bisa diselesaikan di skup sekolah aja ya. Gue sih juga tetap kenapa lu juga nggak mau melebar. Gue nggak mau melebar, tapi tetap bagaimanapun juga masalah. Tapi ini jadi pembelajaran. Itu untuk bray-bray yang ada di rumah, yang ada nonton kita juga kan, ini jadi pelajaran bahwa ya kadang bukan kita mau menyerahkan semuanya ke pihak sekolah untuk kita bayar dan diajarin, tapi kita juga kan tetap mengawasi. Betul Bang, betul. Nah ini tapi ada juga yang kadang metodenya tidak pas kan. Itu makanya kalau kita bicarakan waktu sih dengan dia foto-foto terus kasih tugas selesai ya bingung juga dia nggak ngajar kalau gue ya secara sebenarnya gini sih Bang, yang paling kalau gue sih berharapnya adalah bagaimana cara membangun komunikasi ya. Orang tua dengan murid, orang tua dengan guru ya, itu bisa gimana nih cara komunikasi yang enak seperti apa gitu loh. Karena memang ternyata pada saat gue baca di Twitter banyak juga kendala yang tidak bisa tuh membangun komunikasinya. Konstruksi komunikasinya harus seperti apa di gitu. Sini udah ada nanya, Pak itu teleponnya Pak Anung berapa? Kenapa ada wartawan ini? Ya gue juga kan sampaikan juga ya lebih baik biar tidak melebar berita ya tahu sendiri berita. Kadang-kadang juga suka di framing kan. Kita bikin dan lu juga nggak mau memframing gue. Gue nggak mau. Makanya gue juga masih menutup nama sekolahnya apa, gurunya siapa, gue nggak mau. Dan akhirnya kan gini. Ya bagusnya sih lu bikin press release aja. Ya mungkin atau lu bikin kronologis atau apa ya. Ya mungkin perlu ya. Jadi kalau misalkan ada yang menanyakan terhadap hal-hal ini kan biar dari sumbernya langsung dulu juga gitu loh. Gitu. Ya kayak mungkin akan coba gue bikin rilis ya dalam bentuk kronologinya seperti apa, jadi agar terang nih permasalahannya. Sebenarnya gitu, tujuannya hanya ini untuk pembelajaran aja. Untuk semua yang terkait pada dunia pendidikan kita, ya. Jadi gue nggak mau ada kayak yang viral tapi untuk julitin orang, akhirnya orang tersebut mendapat sanksi sosial yang diserang lah akun sosial medianya. Kan gitu kan. Dapat sanksi sosial nih. Iya. Banyak juga yang komen, walaupun gue lihat 80% mendukung, tapi kan yang komen lainnya juga ada juga. Dan lu nggak mau sekolahnya jadi jelek. Gue nggak mau itu. Jadi
Ya di podcast ini juga kita terangkan lah, Bray, dalam artian bahwa inilah klarifikasi dari Mas Anung atas apa namanya yang didapatkan pendidikan untuk anaknya ya, betul, Izadin betul, ya. betul. Izadin yang sekarang duduk kelas 5, kelas 4. Kelas 4 ya, kelas 4 dan ya saat ini alhamdulillah udah masuk lagi di grup tersebut. Udah. Kelasnya. Tapi kan hal ini jangan sampai dialami oleh pihak lain dan ini kita buat podcast ini selain klarifikasi juga kan mungkin jadi pelajaran juga dan itu masukan juga ke dinas-dinas terkait yang ada kan ke dinas pendidikan lah gitu. Betul Bang. Apakah surat edaran ini sampai atau tidak dari Pak Menteri kan gitu kan. Ya ini sampai enggak ke guru-gurunya kan, gitu betul sekali. Di masa kayak gini kan kita harus saling menyatu nih. Betul. Iya. Oke, Mas Anung, kalau buat saya sih cukuplah klarifikasinya nih kan. Nah mungkin kalau misalkan ada yang ingin bertanya langsung ya bisa komen lah ya. Iya boleh di komen di bawah. Komen nanti mungkin entah saya, tapi yang pasti sih kalau komen bisa dibahas sama Mas Anung lah. Iya nanti gue bisa akan komen langsung. Ya itu komen di bawah sini. Nah terus tapi jangan lupa subscribe, like, dan pastinya persuasi asik banget. Ya. Oke, Bray. Thank you semuanya. Thank you Mas Anung. Thank you Bang. Ya. Thank you banget. Oke, dan kita juga di acara YouTube ini walaupun sama-sama kru, belum di sini juga kita udah prokes nih. Ya. Kita sudah antigen tadi kan. Kita udah. Dan karena ini ruangannya cukup besar jadi cukup tidak pakai masker juga kita